Selamat pagi, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Jati Anom Channel yang saat ini kita berada di Saung Tirta Langgeng, Kebun Durian Haji Dono. Ini di kawasan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, ini suasana pagi ini. Ya. Nah, kita akan melakukan penyemprotan. Jadi jadwal rutin kita 2 mingguan ataupun dianggap perlu kita melakukan penyemprotan. Nah, bahan-bahan yang kita pakai saat ini ada insek ya. Jadi insek ini saya ada Sentamax, ini bahan aktifnya. Memang kemarin kebetulan ada 1-2 yang terjangkit hama kutu putih atau kutu kebun. Saya lihat ini bagus ini karena saya implementasi sekali aja udah langsung efeknya langsung kelihatan ya. Kemudian saya ada reagent, saya juga ada desis tinggal saya bawa. Kemudian saya fungisidanya saya pakai antrakol ya. Untuk fungi saya ada pupuk daun Gandasil D, ini pupuk legend ini. Bapak saya dari dulu udah pakai ini untuk tanaman cabai ya, palawija ya. Ini pupuk legend nih, saya kecil sudah ada. Kemudian saya juga ada perekat bebas ya. Jadi di hadapan saya ini memang ada beberapa pestisida yang saya bawa untuk penyemprotan pagi ini. Nah teman-teman, jadi kemarin ada yang nanya ke saya kalau nyemprot pakai apa aja. Jadi kalau saya memang dari dari kebutuhan penyemprotan ini saya tidak campur semua ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau idealnya saya jawab idealnya, kalau teman-teman memang penyemprotan idealnya kalau minggu ini sebenarnya kalau memang banyak hama, insek sendirikan saja. Kemudian minggu berikutnya bisa semprot menggunakan antrakol, dan 1 minggu berikutnya lagi menggunakan pupuk daun. Terserah ya, ini kebetulan saya pakai Gandasil. Nah tujuannya apa teman-teman? Kita kembalikan lagi bahwa kita melakukan penyemprotan adalah untuk pemberantasan hama dan penyakit ya. Jadi kalau teman-teman memang punya waktu, punya tenaga dan bukan skala kebun, ya saran saya penyemprotan itu disendirikan. Insek sendirikan. Jadi khusus insek kalau saya memang saya ada 3 atau 4 jenis insek yang saya lakukan bergantian, bukan saya campur ya teman-teman ya. Jadi bergantian. Hari ini saya melakukan Sentamax, 2 minggu berikutnya saya menggunakan reagent, dan minggu berikutnya dengan desis. Jadi tidak saya campur 3 insek bersamaan, tapi saya akan melakukan dengan satu merek bergantian setiap 2 minggunya ya teman-teman ya. Nah tujuannya apa? Adalah untuk menghindari resistensi dari penyakit atau hama penyakit yang ada di durian kita. Nah kemarin saya sudah memakai Sentamax. Nah untuk saat ini saya akan memakai reagent ya. Saya memakai reagent. Kemudian idealnya tadi saya sampaikan bahwa penyemprotan ini adalah dilakukan secara mandiri sendiri-sendiri. Insek, kemudian fungi, kemudian pupuk daun. Nah, cuman saya skala kebun, jadi memang saya mencampur antara insek dengan fungi. Jadi fungisida antara insek dengan fungi ini saya campur untuk sekali penyemprotan. Pemberantasan hama penyakit ini bersifat sistemik ya, menyerap ke dalam daun, kemudian juga nanti ada di dalam kambium atau di dalam durian itu sendiri, sehingga kalau ada belalang atau makan daun juga akan bisa kena effort. Jadi sistemik. Nah ini bersifat kontak. Ini saya lakukan bersamaan karena saya skala kebun. Tetapi untuk pupuk daun teman-teman, saya melakukannya tersendiri. Saya tidak menggabung dengan insek dan juga fungi dan juga pupuk daun. Nah ada teman-teman yang lakukan, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau saya tidak menggabungkan karena fungi dan pupuk daun ini agak bersifat antagonis ya teman-teman ya. Ini mempunyai pH basa yang cukup tinggi, dan ini juga pH basa cukup tinggi. Kalau digabung ini akan secara senyap unsur kimianya ini melakukan bersifat antagonis. Jadi larut antrakolnya larut ke dalam cairan yang akan kita semprotkan. Nah saya berhati-hati saja karena ini juga bersifat sistemik karena meresap di dalam daun. Kemudian insek juga sama, saya berhati-hati aja. Jadi unsur yang pupuk daun memang saya lakukan sendiri. Tapi untuk saat ini saya melakukan penyemprotan bersamaan antara insektisida dengan fungisida. Jadi saya bersamaan.
Kemudian minggu besok saya akan melakukan pupuk daun tersendiri. Dari semua penyemprotan saya menambahkan untuk perekat sama ya, baik insek, baik fungi ataupun pupuk daun, saya akan menambahkan perekat. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak apa-apa kalau ada teman jawab bahwa insek, fungi dan pupuk daun digabung satu, silahkan. Tapi kalau saya memang saya tidak mencampur antara fungi dengan pupuk daun ya, karena ini sama-sama ber-pH yang tinggi dan ini juga bersama-sama dengan pH yang tinggi. Jadi pupuk daun saya sendirikan teman-teman. Kemudian saat ini saya mencampur antara insektisida, kemudian saya pakai reagent dengan antrakol. Jadi saya lakukan penyemprotan bersamaan. Nah kalau idealnya teman-teman punya waktu silahkan dilakukan tersendiri. Satu minggu ini adalah insektisida, apapun mereknya silahkan. Kemudian minggu besok lakukan penyemprotan untuk fungisida, ada antrakol, ada skor, silahkan. Kemudian minggu berikutnya kalau itu pupuk daun, itu akan lebih baik, akan lebih aman ya dalam berhati-hati. Itu aja teman-teman, karena kemarin ada yang menanyakan untuk penyemprotan di kebun saya ya. Saya lakukan per 2 minggu atau saya kebutuhan, kalau memang dianggap perlu ya. Kebetulan di kebun saya ini banyak belalang ya, dan saya lihat kemarin juga ada kutu kebul, kutu putih, jadi ini per 2 minggu saya lakukan penyemprotan. Itu aja teman-teman, update dari kebun durian Saung Tirta Langgeng, Haji Dono, Munjul, Kecamatan Pandeglang, Banten. Terima kasih, selamat sore.